Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel gua, Gilang Galunggung. Oke guys, yang biasanya kita podcast dengan para narasumber, hari ini kita kebagian menceritakan kisah-kisah mistis dari seseorang. Nah, kebetulan hari ini kita kebagian kedapatan DM dari seseorang. Namanya Abang Japen, namanya Abang Japen, keren banget. Abang Japen ini kirim DM ke Instagram ya. Bang, minta tolong dong ceritain kisah-kisah mistis gue. Asik. Bang Japen jadi minta diceritain setelah kita kulik-kulik nih. Ceritanya Bang Japen cukup menarik ya. Oke, langsung aja kita bahas cerita dari Bang Japen. Bang Japen dari Jombang Ciputat. Oke, Bang Japen. Jadi ini kisahnya ini pada saat zaman-zaman COVID guys. Jadi itu kisaran tahun 2020, zaman-zaman COVID, gila, ngeri banget kan. Itu orang-orang keluar rumah aja pada takut, apalagi salam-salaman. Sampai bukan salaman lagi, pakai tos-tosan. Iya, udah kayak main tinju guys. Nah, pada tahun 2020, jadi si Bang Japen ini, dia bekerja di salah satu retail perkakas terbesar di dunia. Dia ini izin sakit. Jadi dia badan merasa menggigil kayak orang sakau. Jadi pikirannya kemana-mana, takut karena COVID kan ya. COVID tahu sendiri, kita pilek aja udah takut-takutan kita. Aduh, COVID kali ya. Padahal cuma pilek biasa. Nah, berhubung di sebuah perusahaan waktu itu serentak ya. Jadi pada saat sakit harus bikin surat dokter atau di swab ya, swab antigen. Nah, dulu itu biayanya cukup lumayan mahal swab itu. Jadi kisaran ratusan ribu ya. Jadi cukup mahal untuk swab. Jadi si Bang Japen ini memutuskan untuk datang ke rumah sakit, langsung ke UGD. Nah, kalau di UGD itu kan dia langsung dilayani nih pakai asuransi. Itu bisa untuk di swab tanpa harus bayar guys. Nah, pada saat di swab, jadi dia ini udah dites, dia telepon ke orang kantor, saya lagi di swab nih, lagi nunggu hasilnya positif atau negatif. Udah deg-degan tuh dia, deg-degan. Jadi niatnya cuma berobat, pengen tahu gitu ya, ini dia positif atau negatif. Nah, di situ dia nggak tahu nih, harus tanda tangan isolasi. Jadi ketika dia positif, hari itu juga, dia harus diisolasi di ruangan. Nah, dia kaget kan? Oke, dengan pikiran yang positif, gua nggak bakal kena COVID. Nah, hasilnya keluar dari dokter. Bang Japen, mohon maaf, silahkan dibaca dulu. Dibaca panjang lebar, di situ dia kaget. Ternyata positif COVID. Oh my god. Nah, dia cuman dari rumah itu cuman bawa sendal jepit, pakai kaos, pakai celana panjang. Nggak bawa salinan. Hari itu juga dia udah tanda tangan isolasi. Dan mau nggak mau harus ikutin peraturan dari rumah sakit. Hari itu juga dia isolasi. Telepon istrinya. Minta bawain baju salin. Istrinya kaget, nggak tahu menau nih, ngapain bawa baju salin? Kena COVID, kata Bang Japen. COVID kapan berobatnya? Istrinya nggak tahu. Jadi ini Bang Japen ini berobat tanpa sepengetahuan istri, karena istrinya waktu itu lagi nggak di rumah, lagi di rumah orang tuanya. Nah, si Bang Japen ini inisiatif ke rumah sakit. Karena waktu itu dia parno ya, dari tempat kerjaan juga nggak ngasih izin buat masuk. Jadi harus di swab antigen. Nah, ketika diisolasi, kaget dong. Karena si Bang Japen ini udah pernah sering ke rumah sakit itu bolak-balik. Ngantar yang saudaranya lah, ngantar anaknya lah berobat. Jadi tahu banget nih, kondisi di rumah sakit itu tahu banget. Udah nih pakai kursi roda, didorong nih sama dokter yang nanganin COVID kan.
Dan di situ sebelum masuk ruangan dia tanda tangan juga nih. Kalau misalkan si Bang Japen ini meninggal dunia, harus mengikuti protokol atau prosedur COVID untuk seseorang yang meninggal dunia. Dan itu harus dipakai peti, guys, pakai peti, dan harus di wrapping kali ya, di wrapping, dibungkus gitu. Udah, mau nggak mau tanda tangan nih Bang Japen, masuk ke ruang isolasi. Ketika ruang isolasi itu masuk di ujung, Bang Japen berpikir, ini dulu ruangan mayat guys. Jadi si Bang Japen ini sebelumnya nggak tahu kalau itu dia bakal dibawa ke ruangan bekas kamar mayat. Nanya nih ke dokter yang dorong kursi rodanya. Dok, ini ruang isolasinya di mana? Ini depan lagi, bentar lagi sampai. Serius ini? Ini bukan ruang mayat, dok. Bukan, ini bukan ruang mayat, ini isolasi. Ruang mayat ada di depan. Ternyata ruang mayat itu dipindah ke ruangan baru. Nah, jadi posisinya itu lagi setelah direnovasi rumah sakitnya. Jadi ruangan mayat ini yang tadinya di belakang pindah ke area depan. Jadi itu yang bekas kamar mayat dulunya dijadiin ruangan untuk isolasi. Bayangin, ruang mayat buat isolasi, nggak ada ventilasi udara. Masuklah nih Bang Japen ke ruang isolasi. Udah disambut dong. Isinya nenek-nenek semua. Itu 80% nenek-nenek semua isinya. Kaget, Bang Japen kaget. Nah ini saya ngapain dibawa ke ruang isinya nenek-nenek semua? Tenang Pak, ini ibu-ibu ini udah 2 minggu berada di ruang isolasi. Ternyata pas Bang Japen masuk ke ruangan, dapat tempat tidur, ngobrol nih sama salah satu pasien yang isolasi, nenek-nenek juga. Itu full penuh ruangan, isinya nenek-nenek semua. Akhirnya tanya nih Bang Japen, ibu udah berapa lama Bu? Udah 2 minggu, bentar lagi juga pulang. Biasanya sampai 2 minggu aja nih terakhir dek. 2 minggu di dalam ruangan isolasi, udah kayak di penjara. Nggak ada isolasi, cuma ada kipas angin. Nggak ada ventilasi, cuma ada kipas angin. Nggak ada TV, bener-bener sunyi, nggak ada apa-apa. Nah, nggak lama kemudian, nggak sampai bermalam di ruang isolasi itu, belum sampai 1 malam ya, belum sampai 1 malam, nenek-nenek itu semuanya barengan itu pulang semua, dinyatakan udah negatif. Jadi itu benar-benar ruangan benar-benar kosong, isinya cuma Bang Japen doang sendiri isinya. Bayangin, masuklah pasien baru, pasien luka bakar, itu tanpa busana, benar-benar kayak apa ya, kayak kambing guling kali ya, kayak orang habis dibakar gimana sih. Jadi sekujur badan itu dibakar, luka bakar, itu orangnya kritis ya. Jadi kan dulu sebelum masuk ke ruangan itu harus ke isolasi dulu pasien kalau mau masuk ke ruangan ya, sebelum masuk ke ruangan. Jadi masuk ke isolasi dulu, baru masuk ke dalam ruangan perawatan. Nah, di situ sih Bang Japen udah mulai bete nih. Iya sih, gue dikasih temen, tapi kan nggak bisa diajak ngomong, orang koma. Bayangin, orang koma, dia hadap-hadapan nih di depannya Bang Japen. Jadi dia kamarnya di sebelah, kayak di depannya ini pasien luka bakar. Udah bete dia tuh, udah uring-uringan tuh Bang Japen tuh. Nggak lama, datanglah dokternya, dokter perempuan cakep nih. Ya nggak namanya dokter. Dokter masuk dalam, Pak Japen, kata si dokternya, Pak Japen, ini saya bawain temen, masih muda, cewek cowok dok? Cowok dong.
Kok seneng nih, ada temennya ya nggak? Ada temennya si Bang Japen. Bener, datangin temen, bener. Pas datang, kucuk, 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 kucuk. Pak, nih saya temen nih ya, sebelah-sebelahan ya. Oh iya, jadi ini pasien ini, dia kena paru-paru, masih muda, umur ya 20-an lah, di bawah 25-an ya. Umur 20-an, badannya kurus, benar-benar kayak ayam pitik. Benar-benar kurus. Jadi napasnya aja dia pakai oksigen. Dan itu diajak ngomong aja dia udah sesak. Udah ngap-ngapan, udah sesak. Nah, tidurlah sebelah-sebelahan. Bermalam nih, udah 1 malam nih. Besok paginya, biasa. Bangun tidur, sarapan, minum obat. Ngobrol lah sama si Bang Japen. Pasien yang baru ini nih, anak muda. Ngomong sama Bang Japen. Udah setelah ngomong sama Bang Japen, Bang, betah di sini. Pakai ditanya, betah Bang di sini? Ya jelas nggak ada yang betah ya. Ruang isolasi, cuma ada kipas angin doang, nggak ada TV, nggak ada wifi. Ruangan juga, ya begitu aja, kotak, flat banget. Pakai ditanya, betah apa enggak Bang? Jawablah si Bang Japen. Ya mana ada yang betah dek, begitu. Tapi makanan enak Bang. Udah makan aja. Jangan milih-milih makanan. Mau sembuh nggak? Si pasien ini, saya mah nggak nafsu makan. Buat abang aja tuh makanan saya. Dikasih ke Bang Japen makanannya. Ini anak nggak makan, cuma pakai oksigen doang. Udah nggak lama kemudian, sampailah malam nih, malam harinya nih. Jadi nih si pasien ini yang baru datang itu setelah malam kedua setelah malam kedua itu dia udah rusuh. Jadi segala makanan, minuman itu diacak-acak, benar diacak-acak. Kondisinya Bang Japen ini lagi tidur sampai kebangun. Bang Japen ini kebangun, terus ngajak ngobrol sampai akhirnya si Bang Japen ini nanya nih ke pasien, kenapa adek? Ada bisa bantu nggak? Saya bantuin ya. Kenapa? Butuh dokter nggak? Nggak usah, nggak apa-apa, maaf ya ganggu tidurnya. Nggak lama kemudian dia ngamuk-ngamuk lagi, kencing di buang air kecil di tempat tidur, di atas tempat tidur. Nah, si Bang Japen ini tanya lagi, kenapa dek? Enggak apa-apa, udah tidur lagi aja. Tidur lagi Bang Japen. Nggak lama kemudian begitu lagi, ngamuk, itu berantakan semua. Jadi karena si Bang Japen ini udah males ya, jadi dia udah fokus aja tidur fokus. Mungkin nggak lama kemudian itu sampai subuh. Karena saking pulesnya Bang Japen, sampai subuh itu karena dia cuekin si pasien sebelahnya ya. Jadi benar-benar sebelah-sebelahan, cuman ditutup sama tirai aja ruangannya. Datanglah ini yang perawat, nanyain kondisi kita mau di ronsen nih, ceritanya mau di ronsen paru-paru, mau dicek. Jadi ada tahapan buat ronsen ya, ketika pagi hari itu jam 6. Nah, si perawat ini datang jam setengah 5-an. Jam setengah 5-an datang. Pak, nanti kita ronsen ya. Tanya ngasih tahu ke Bang Japen. Oke, Mas. Saya baru bangun nih. Nanti mau gosok gigi dulu. Dibilang gitu. Mau cuci muka dulu, bersih-bersih.
Ke sebelahnya lah, nih si perawat datang ke sebelahnya. Mas, yang sebelah kemana? Waduh, nggak tahu, saya ke kamar mandi kali, buang air kecil kali. Lalu semalam ngompol. Digituin lah sama Bang Japen ngomong. Pas si perawatnya ke area belakang kamar mandi, lari nih, lari, kaget dong Bang Japen. Aduh, kenapa nih? Kok lari? Ada apa? Manggil temennya lah, perawat ini 2 orang ke area kamar mandi. Udah itu makin panik nih Bang Japen. Lama kelamaan penasaran Bang Japen. Dia turun, terus melihat si pasien ini yang sebelahnya itu udah meninggal dunia, guys. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gila itu. Wah, kacau ini mah. Gimana ya? Kita aja ini yang namanya sebelah-sebelahan. Apalagi kemarin kita ngobrol sama ini pasien, si Bang Japen. Ngelihat si pasien ini meninggal di depan kamar mandi. Posisinya mata melotot, lidahnya keluar mangap ya. Lidahnya keluar mangap. Jadi gini dah, kayak begitulah ya, bayangin ya. Dan itu udah biru. Artinya kan pasti pas malam-malam ngamuk itu dia langsung nyopot ini ya, infus ya. Nyopot infus buat ke kamar mandi. Bayangin. Itu infus darah semua, berceceran. Sepanjang lantai itu, dari tempat tidur ke kamar mandi berceceran. Nah, singkat kemudian, si pasien ini diikat lah sama si perawat, dilurusin semuanya, dibawa ke kasur lagi. Ini nggak langsung dibawa ke ruang jenazah. Itu dari jam 4:30 pagi. Nah, Bang Japen berpikir, apa semalam yang dia ngamuk-ngamuk itu terakhir itu lagi dicabut ini ya, apa lagi didatengin sama malaikat. Jadi karena dia mungkin ya, dalam pikiran Bang Japen nih, ini pasien udah didatengin malaikat. Jadi karena dia ngamuk-ngamuk itu dia nggak kena tuh. Jadi bayangin nih, gua ambil nih, ini malaikat nih, gua ambil lu ya. Dia menghindar, mau diambil lagi, dia menghindar sampai lari ke kamar mandi. Itu pikirannya Bang Japen, begitu tuh pikiran Bang Japen. Sampai lari ke kamar mandi, kenalah dicabut nyawanya sama malaikat. Itu pikiran sampai ke situ tuh pikirannya tuh, sampai ke situ tuh pikiran si Bang Japen. Nah, udah gitu, yang tadinya si mayat ini ditaruh di kasur lagi, Bang Japen komplain ke dokter, ini pasien kenapa mayat nggak ditaruh di ruang jenazah? Katanya, oh iya, ini harus konfirmasi ini dulu, konfirmasi keluarganya dulu. Kita harus telepon keluarganya dulu, mastiin ini jenazah siap kita urus. Oh oke. Pak Japen, tunggu dulu ya info dari kami ya. Nanti kami infoin kalau misalkan ini udah mau dibawa ke ruang jenazah. Bayangin, dari 4:30 sampai jam 12 siang itu jenazah masih di tempat tidur, enggak dipindah-pindahin. Ya namanya di ruangan ya, Bang Japen cuma bertiga, Bang Japen, jenazah, sama si pasien yang kritis koma, yang luka bakar. Bayangin, tanpa ada teman sedikit pun yang masih hidup ya. Komplain dia sampai gedor-gedor pintu, dibuka sama security. Mas kenapa mas buka-buka gedor-gedor pintu? Ini pasien kenapa nggak dibawa ke ruang jenazah? Kenapa masih ada di ruangan? Dan saya ngapain nemenin jenazah dari subuh sampai jam 12 siang? Bayangin, sebelah-sebelahan.
Kalau gue mah udah wassalam dah, udah takut duluan, udah kabur itu. Setelah itu dikunci, pintunya ditutup, dikunci sama security, nggak boleh keluar karena masih COVID. Wah, udah Bang Japen udah pikiran udah kalang kabut, udah telepon istrinya, tolong nih keluarin gue dari rumah sakit, pokoknya gue mau pulang gitu. Lah istri bisa apa ya? Datanglah keajaiban, jam 2 siang dokter masuk nih, si dokter, Pak Japen udah boleh pulang ya, nanti telepon keluarganya aja suruh datang jemput. Dalam hati Bang Japen, alhamdulillah, kenapa nggak dari tadi? Dari subuh bayangin sampai jam 12 siang jagain mayat, ngapain? Itu udah keringat dingin tuh dia ya. Akhirnya pulang juga nih, pulang ke rumah seneng. Nggak lama kemudian dia pindah kerja lagi. Ini dia apesnya nggak berhenti nih, yang namanya si Bang Japen. Udah apes jagain mayat, keterima kerja di tempat lain nih, tempat baru nih kerja, retail juga, kompetitornya lah, di daerah Jakarta Timur. Singkat kemudian keterima, jarak dari rumah ke kerjaan itu 3 jam. Nggak mungkin dong bolak-balik terus setiap hari 3 jam bolak-balik, 6 jam tua di jalan, iya nggak? Akhirnya inisiatif cari kosan tercepat dan termurah. Akhirnya dapat dari salah satu aplikasi kos-kosan, biasanya apa namanya ya, Mami Kos. Nah, dapat di Mami Kos. Udah searching dapat nih kos-kosan murah, 400.000 sekamar. Itu udah isian, jadi kita datang tinggal bawa pakaian aja nih buat tidur, buat salin segala macem. Jadi 400.000 ini udah ya namanya kos-kosan elit ya, itu masuk juga pakai fingerprint. 400.000 udah mewah banget, udah murah banget, udah dapat wifi, dapat kasur, walaupun ukurannya ruangannya itu 3x2 ukuran ruangannya, 3x2 dapat. Cuma nggak langsung ditempatin, besokannya baru nih bawa barang-barang, pakaian, bawa bantal segala macem buat tidur di kos-kosan baru nih. Karena dari kos-kosan itu ke tempat kerjanya jaraknya cuma ya 5 menit lah, nyampe langsung. Jadi itu kos-kosan ada 4 lantai. Ada 4 lantai, jadi lantai pertama itu kafe, lantai keduanya sama ketiganya itu kos-kosan, lantai keempatnya itu tempat olahraga buat nge-gym, yoga, aerobik. Jadi di situ udah lengkap semuanya. Nah, pada saat malam hari, jadi udah dia jagain mayat di rumah sakit, pindah kerjaan baru, apesnya nggak hilang-hilang. Walaupun dapat kos-kosan murah, bermalam lah. Malam pertama si Bang Japen, jadi pas masuk itu kok nih nggak ada teman-teman kosan, nggak rame, terus ya sepi sunyi. Gimana sih, sepi sunyi, yang akhirnya Bang Japen ini udahlah, mungkin belum ada pulang gitu kan, belum ada pulang kerja mungkin. Jadi dia tidur, habis sholat isya ngaji itu dia tidur. Disitulah kejadian aneh dimulai. Dia rep-rep, ketindian ya, pas lagi tidur dia rep-rep. Jadi pada saat rep-rep itu dia nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong. Itu pintu kos-kosan kebuka, kebuka. Cuman dia nggak bisa ngapa-ngapain, diem, nggak bisa gerak. Cuman istighfar, Allahu Akbar. Lewatlah depan pintu, sesosok tak kasat mata
putih, rambut panjang, seorang wanita. Pas banget di depan pintu, ngeliatin aja, ngeliatin. Itu akhirnya sadar. Setelah sadar si Bang Japen, dia searching di Google, takutnya ini kos-kosan bekas apa gitu ya. Cari tahu tuh di Google, nggak ketemu. Jadi memang itu kos-kosan itu dulunya daerah rawa di Jakarta Timur. Itu tepatnya berbatasan di Banjir Kanal Timur tuh, BKT tuh, tempat orang-orang nongkrong tuh, BKT. Nah, setelah itu dia mau tanya-tanya nih sama yang penjaga kosnya. Pak, semalam saya rep-rep didatangin seseorang inilah, wanita rambut panjang. Bapak tahu nggak nih kenapa saya didatangin, bekas apa nih kamar saya? Wah, sambil bercanda tuh penjaga kos-kosan. Ah, masa sih saya di sini udah berapa tahun nggak kenapa-napa. Ngomongnya kayak gitu. Cuma nggak tahu nih yang teman-teman kosan lain ya, sama apa enggak ngalamin kejadian aneh. Setelah dia si Bang Japen ini cerita, mungkin cuma semalam doang kali digangguin. Hari kedua, hari ketiga, sampai seminggu itu persis digangguin, sama persis digangguin tiap hari. Sampai akhirnya Bang Japen ini nggak bisa tidur, dia zikir terus megangin tasbih. Nah lucunya pada saat zikir megangin tasbih itu tidur pules, nggak ada yang gangguin. Sampai seterusnya, sampai dia ngekos kurang lebih 4 bulan di situ. Kurang lebih 4 bulan dia ngekos. Jadi setiap tidur itu selalu pegang tasbih zikir. Dan alhamdulillah itu yang selama ini mengganggu hilang gitu aja tanpa kabar. Dan nggak ada lagi tuh yang muncul rep-repan lah segala macam, nggak ada. Jadi kekuatan doa itu memang benar-benar menjaga kita dari mara bahaya, dari gangguan apa aja. Jadi ini buat teman-teman, berdoa itu penting, zikir, sholat penting, supaya kita dijauhin dari mara bahaya. Yang sering sholat aja dikasih musibah terus, apalagi yang enggak, ya enggak? Nah, Bang Japen ini setelah 4 bulan ngekos di situ, akhirnya dia milih pindah ke kosan lain. Yang lebih besar. Cuma beda 200.000. Tapi lebih dekat ke tempat kerjaan. Nah, ini dia belum pernah ke kosan yang baru ini, yang kedua ini, ke kosan yang kedua. Jadi itu rekomendasi dari temennya. Oh, di sini aja enak nih tempatnya. Akhirnya pindah tanpa ngeliat kos-kosannya dulu. Itu sekelilingnya kuburan semua. Kuburan. Depan, kanan, kiri, belakang kuburan. Jadi sepanjang jalan itu memang kuburan. Sepanjang jalan kuburan. Sampai di tepat di samping kos-kosan dia itu kuburan. Nah, lucunya si Bang Japen udah tidur di situ. Hari pertama itu aman, kedua aman. Setelah sebulan dia tinggal di kos-kosan yang kedua nih, kejadian yang sama datang lagi. Jadi dia ini benar-benar dia ngerasain, Bang Japen ini ngerasain tidur, jadi kayak ada makhluk yang ingin masuk ke dalam tubuhnya. Jadi dia sambil mual, ngerasa badannya ini ada yang mau masuk, ngedorong, tapi dia karena tidurnya pakai tasbih terus, zikir gitu ya, pakai tasbih. Jadi mungkin kekuatan zikir ini yang kuat, sehingga dia nolak nih, nggak dimasukin lagi, nggak tubuhnya ini nggak dimasukin sama makhluk lain. Akhirnya nggak lama kemudian si Bang Japen ini memutuskan nggak lagi ngekos
di daerah situ. Jadi dia milih bolak-balik selama 3 jam, nggak apa-apa dia bolak-balik selama 3 jam. Yang penting gue bisa pulang ke rumah, ketemu anak istri, aman, tentram, nggak digangguin. Itu selama dia kerja, pulang pergi, selalu pakai kereta 3 jam. Bayangin 3 jam di jalan. Kayak apa? Kita yang sejam aja udah jengah. Ini 3 jam bolak-balik. Nah, setelah itu si Bang Japin ini akhirnya setelah pulang pergi dari tempat kerjaan ke rumah, itu dia udah nggak ngerasain apa-apa. Jadi sialnya itu benar-benar dari di rumah sakit jagain mayat, pindah ke kos-kosan yang baru, dia direpep sama cewek putih rambut panjang, pindah ke kosan yang kedua, sama kuburan semua kelilingnya. Akhirnya dia yaudah, mungkin ini jalan dari Allah. Kalau gue emang nggak boleh ngekos di tempat situ. Jadi aman. Setelah itu dia aman, tentram, ya udah. Dia ya kayak biasa aja, jalanin hari-hari biasa. Jadi sampai sekarang kehidupannya udah aman dan jauh dari hal yang kayak begitu. Jadi buat teman-teman dimanapun kita tinggal, ke tempat baru, atau kita main ke tempat yang memang sepi atau nggak banyak penduduk lah, kita permisi, banyakin berdoa. Itu penting banget buat jaga kita dari gangguan-gangguan makhluk gaib. Mungkin teman-teman kalau yang punya cerita bisa DM langsung atau email ke gilanggalunggung@gmail.com. Nanti ada di deskripsi. Bisa dikirim cerita-ceritanya ke email atau ke DM juga bisa. Video-video selanjutnya masih ditunggu nih, cerita dari teman-teman, atau ada mau ikut podcast juga bisa. Pantengin terus video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.